Orang beriman akan tegar. Betul apa betul? Masalah dalam hidup pasti semua punya. Mohon maaf, semua yang hadir yakin sedang bergelut dengan masalahnya masing-masing. Betul? Jawab. Yang nenangin siapa? Yang nenangin siapa? Yang ngasih jalan siapa? Yang ngasih petunjuk siapa? Yang nguatin tubuh kita siapa? Kadang yang membuat masalah berat bukan karena masalahnya, karena kita tidak menghadirkan iman dalam masalah yang kita hadapi. Betul? Gelisah dengan masalah, capek dengan ujian, padahal wajar namanya hidup. Ayo jawab, rumah tangga ada ujian tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Betul. Status hari Rabu itu tuh. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Iya apa iya? Semua rumah tangga diuji atau tidak? Jawab, ada yang diuji dengan pasangannya? Ada. Pasangannya baik diuji sama mertuanya? Ada? Yang mana orangnya? Pasangannya baik, mertuanya baik diuji sama anaknya? Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik diuji sama ipar? Ada? Sampai ada film ipar adalah tuh. Betul apa betul? Pasangan baik, mertua baik, anak baik, ipar baik, mohon maaf, diuji sama tetangganya. Ada? Ada tetangga yang suka julid? Ada? Yang suka gibahin kita? Ada? Yang suka ngomongin kita di belakang? Ada? Yang pernah menghina kita? Ada? Yang mana? Betul apa betul? Dari zaman dulu rumah tangga ada ujian. Ada 4 tipologi rumah tangga. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Tuh. Rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Jawab, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Ya, nggak usah pusing jawabannya biar cepet ini. Kok pakai mikir segala? Ya kalau nggak tahu biar gampang, Ibu Nuh aja. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Betul apa betul? Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun. Istrinya Asia, betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Ada yang bilang Abu Gosok. Macem-macem jawaban di sini mah. Namanya Ummu Jamil. Tuh. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada tidak? Jawab, rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji atau tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji atau tidak? Ibu-ibu tolong jawab, suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Saya ulangi pertanyaannya ini. Suami ibu Nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Ya enggak kan? Jawab, ibu masih suka cemberut sama suami? Cerewet suka? Kesel suka? Belanja online tanpa sepengetahuan suami pernah? Tolong jawab bu. Pernah kan? Mohon maaflah, suami ibu bukan nabi, betul? Terus ibu nggak baik-baik banget kan?
Iya kan? Iya kan? Terus ibu bilang, gimana biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Bunda, mohon maaf ya. Selama suami bunda manusia, selama itu pasti ada salah. Betul apa betul? Jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah menemukannya. Cinta terbaik itu bukan yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mau diulangi apa enggak? Mau direkam enggak? Siapin itu HP-nya kalau gitu. Buat status di TikTok besok itu betul. Betul apa betul? Tadi kata Ahilman, cinta terbaik bukan yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Yang kedua, cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jelas atau tidak? Makanya ibu suka bilang, gimana biar suami aku nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Betul? Yang tidak punya salah hanya malaikat. Manusia pasti punya salah. Betul? Makanya bunda sayang belajar sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti apa? Jadi reda gitu. Berhenti. Makanya apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusannya bagi orang beriman semuanya baik. Jika dikasih nikmat dia bersyukur karena itu baik baginya. Jika dikasih ujian dia bersabar karena itu juga baik baginya. Betul? Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya apa? Iman. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ulangi, dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Pentingnya iman. Mohon izin, mohon maaf. Para pejabat, para pemimpin yang punya iman dengan yang tidak punya iman, sama apa beda? Beda. Kalau mimpin gak punya iman, bahaya. Suruh ngurus beras, malah nimbun beras. Betul? Kalau gak punya iman, bahaya. Suruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Kalau gak punya iman, bahaya. Suruh ngurus hutan, malah ngerusak hutan. Kalau gak punya iman, bahaya. Suruh ngurus hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang susah dikerasin, orang korupsi dibiarin. Jangan dipotong video itu tadi. Viral lagi. Maka Ustadz Hilman punya iman penting atau tidak? Penting. Ngurus masjid. Kalau nggak pakai iman bahaya. Betul apa betul? Berantem dikit. Dikit-dikit berantem dikit-dikit. Kalau nggak punya iman ngurus masjid bahaya. Waktu susah bareng-bareng. Waktu udah jadi sikut kiri sikut kanan. Bahaya atau tidak? Makanya alhamdulillah Masjid Hasanuddin Majdi dipegang oleh orang yang punya iman. Amin. Mana Ustadz buktinya? 38 tahun bukan waktu yang sebentar. Programnya luar biasa, betul? Tadi sepanjang mobil bandara ke sini saya diceritain program Masjid Hasanuddin Majdi. Wah, luar biasa. Saking banyaknya saya bingung mana yang harus saya ucapkan itu. Oh, masjidnya penuh, betul apa betul? Ini sholat subuh, di masjid ini nggak pernah kurang dari berapa soft tadi, Ustadz? 3 soft.
Kalau nggak percaya besok subuh buktikan. Kalau kurang berarti salah omongan saya itu. Masjid penuh, program sosial, santunan yatim duafa. Bahkan luar biasa, ada satu program yang bikin saya merinding. Ternyata masjid ini punya program ngurus pemulasaran jenazah. Hebat tidak? Udah siap? Apa ini? Udah siap belum? Banyak orang yang mikirin hidup enak, tapi lupa mikirin mati dalam keadaan enak, betul? Tapi Masjid Hasanuddin Majdi punya program, bukan tentang hidup enak, tapi mati pun dalam keadaan yang enak. Mandi dimandiin, mau? Mau? Ya nunggu mati dulu lah kalau gitu. Kafan belum punya, disiapin kafannya, betul? Disolatin, bahkan dianterin, bahkan disiapin kapling buat kuburannya. Masjid mana yang bisa seperti itu? Kalau bukan Masjid Hasanuddin Majdi. Cukup sekian dan terima kasih. Sudah Ustadz endorse-nya dari saya demikian. Maka Ustadz Hilman, ini bukti masjid ini diurus oleh orang yang punya iman. Betul? Penting iman. Bikin orang tenang hati, bikin orang tegar.